Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat Dua Lantai, hari ini kita sedang kedatangan tamu ya. Kita mendatangi tamu ini, bukan kedatangan ini karena kita ke sini Pak Wahyu. Kalau biasanya kan kita yang kedatangan ini karena kita menghormati Pak Wahyu dan bapaknya lainnya, kita datang ke sini. Pak Wahyu, mohon izin bisa diperkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya perkenalkan, saya Wahyu Subadiono. Yang pertama, saya Ketua Bojonegoro Kampung Pesilat. Yang kedua, sekaligus Ketua Persaudaraan Setia Hati Terati Cabang Bojonegoro. Dan di sebelah saya ini Wakil Ketua 1 saya. Wakil Ketua 1. Bapak Mas Mastur. Pak Mastur. Ya, kebetulan beliau juga wasit juri internasional yang sudah malang. Berarti sudah hanya di Indonesia tapi di luar Jawa. Oh, sudah ini ya. Berarti sudah pernah jadi juri di luar negeri. Iya, sudah pernah. Sering ke Inggris, ke Vietnam dan sebagainya. Saya belum pernah keluar negeri. Sebelahnya ini Mas Warsiman. Pak Warsiman. Dia ini brankasnya cabang Bojonegoro, Esatara cabang Bojonegoro. Ngoten nggih. Nah, brankas ya bendahara. Bendahara. Oh. Jadi kalau aktivitas kita keluar itu kalau nggak bawa brankasnya itu kadang-kadang kita kesulitan. Repot, nggih. Leres betul. Untuk beli rokok, beli minum, beli itu kan kalau brankasnya kan aman. Nggih, aman. Berarti bangkernya kan nggih. Bapak Yu mohon maaf ini. Iya. Esatara ini kan sejak 1922 nggih. Ya. 1922. Kalau dari sekarang itu sudah 1 abad. Mungkin perjalanannya selama 1 abad itu yang Pak Wahyu ketahui. Saya manggilnya Pak Nopo Mas nih. Mas aja Oh, Mas ya, kelihatan muda ya. Familiar gitu. Selama 1 abad itu perjalanan gimana Mas Wahyu menurut Mas Wahyu? Ya begini, Esatara itu didirikan tahun 1922 oleh seorang tokoh pejuang perintis kemerdekaan, dulu juga seorang pejuang kemerdekaan dan sebagainya, dan tentunya banyak halangan rintangan di dalam proses memerdekakan bangsa ini, ikut memerdekakan bangsa ini, dia berjuang melawan penjajah tentunya yang menjadi persoalan itu. Dulu ya tidak banyak, yang dirikut adalah orang anak-anak muda. Ya dipersiapkan untuk sebagai pejuang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah kepahlawanan belum pernah terdengar ya, apa namanya pahlawan A dari SH gitu belum ada tuh gitu. Iya. Kalau surat pengakuannya sudah. Oh, surat pengakuannya sudah ada. Ya? Cuma kan ada veteran. Iya. Ada lagi surat yang pahlawan, ada perintis kemerdekaan dan sebagainya. Ya sampai sekarang memang belum kita ekspos dan sebagainya, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada pemerintah supaya ada pengakuan bahwa kita didirikan oleh seorang perintis kemerdekaan. Iya. Kalau di mata Pak Wahyu nih, Mas Wahyu, SH di Bojonegoro ini bagaimana? Begini, di Bojonegoro itu diawali dengan proses latihan awal dulu itu di daerah Mburno. Oh, di Mburno. Di Mburno 1979 pada waktu itu. Nggih. 1979 oleh seorang, kalau dulu itu seorang pemuda kalau diangkat menjadi pegawai kan ditempatkan di mana saja. Kemudian diangkat di Mburno, di SMP Mburno. Nah, di sana dulu ada semacam gladen pencak silat. Iya. Panggung pencak silat. Semacam pecak dor ngoten. Ya, karena beliau melatih dianggap dia juga bisa pencak, dipanggil bisa kali, 2 kali, 3 kali. Kalau nanti nggak berangkat, nggak naik, dianggap tidak sebagai pendekar. Naik. Nah, disitulah terjadi fight lah. Jenenge adu cakapan waktu itu. Nah, disitulah mulai dikenal, namanya Mas Insinyur Suryanto, dikenal menjadi pelatih pencak silat. Mulailah ada beberapa pemuda masyarakat datangan untuk ikut latihan. Nah, diawali dari situlah terjadi ada latihan di sana. Itu belum ada pengakuan dari pusat. Jadi intern seorang pelatih, penjenenge warga Esatara atau anggota Esatara yang mendirikan gitu aja. Oh, okay. Kalau Mas Wahyu sendiri nih, generasi keberapa ini? Saya kalau di kerajaan
generasi ke-11 gitu. Ke-11 ya. Jadi sudah nggak dapat warisan. Jadi gini, awalnya berdiri tahun 82 di 82 di Bojonegoro. resminya dari pusat itu. Kebetulan saya disahkan tahun 81 sehingga masih punya sedikit banyak ibaratnya membuat sebuah bangunan, saya ikut urun ranknya lah, ranknya atau usuknya begitu. Nah, pada waktu itu banyak berdiri di daerah Bojonegoro, di daerah Klangon, di depan rumahnya Mas Mastur ini. Oh, kalau Mas Mastur sendiri generasi keberapa? Saya di Bojonegoro, jadi sampai beliaunya kan Bojonegoro berdiri tahun 82. Nggih. Kemudian generasi pertama itu pengesahan 83. Nah, saya itu pengesahan 85, berarti saya itu anak yang ketiga dari anak ketiga. anak ketiga. Nggih. Kalau dulu masih berapa orang yang latihan? Kalau sekarang udah banyak. Kalau letting saya itu ada 13 orang, itu pun tidak hanya Bojonegoro, pasti 3 kabupaten, jadi itu Hanya 13. 13 orang. Itu tahun 85 pengesahannya, karena pengesahan saya dulu se-Indonesia, jadi se-Indonesia gitu. ya, Kalau dibandingkan dengan sekarang udah berapa persen ya? Berat 100% naiknya sekarang ini. Untuk saat ini sekali pengesahan berapa? Pengesahan Yang itu rata-rata 2021 yang kemarin aja. rata-rata 4.000 sampai 5.000. 2022 itu 3.421. bawa ayam panggang semua. Iya, pakai ayam bang. Jadi kalau ayamnya tuh ya ada 4.000 lebih. 4.000 lebih. Segitu banyaknya itu saya nggak pernah dapat satu sekali. Ini berarti nanti pada saat pengesahan saya harus saya harus merapat ini. Nanti insya Allah lah. Saya itu mulai 2005, 2000 sampai sekarang belum pernah sama sekali merasakan ingkungnya. Mulai dari 2005 berapa yang dilantik? 2005 yang disahkan. Itu perkiraan masih sekitar 2000-an lah. 1000, 2000 sampai sekarang 4000. Belum pernah saya merasakan ingkungnya dari pengesahan itu. Padahal segitu banyaknya. Siap. Pikirkan nanti. Ya, sementara memang karena nggak terekam, Mas Malik itu nggak terekam ke sana ya belum saya kirimi. Itu semuanya kita sampaikan kepada masyarakat. Nggak dibawa pulang lagi? Tidak. Enggak ya? Diberi bagian kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang punya ikatan baik dengan Indonesia Ternate. Dan mungkin masyarakat-masyarakat yang mungkin duafa, fakir miskin, panti asuhan kita kasih semua. Pondok pesantren begitu kita sering kita. Mungkin saya belum masuk dalam kategori itu. Belum kategori orang yang membutuhkan. Apa gitu. Ya segitu banyaknya. Kadang saya mikir, nanti ke apa ya? Iya. Kalau satu kali pengesahan itu 4.000, mulai dari 1982 sampai sekarang jumlahnya. Kalau sekarang ini di seluruh cabang Bojonegoro di wilayah Kabupaten Bojonegoro ini kurang lebih karena terekam full gitu tidak bisa karena ada sebagian yang kadang-kadang pengesahannya di luar Bojonegoro gitu. Kurang lebih sekitar 68.000. 68.000 itu warga ya? Warga Indonesia Ternate. Belum termasuk siswa. Siswa pertingkatan, kemudian bawah lagi di Indonesia Ternate ada tingkatan polos, jambon, hijau, putih. Dan masing-masing punya anggota sendiri-sendiri. Artinya yang polos mungkin ada berapa ribu. Kalau itu dijumlahkan ya banyak. Yang warga saja atau yang sudah menjadi pendekar muda itu 68.000. Karena yang pertama pengabdian. Kita itu nggak digaji. Padahal kalau di institusi pemerintahan itu kan mesti ada, kalau pendidikan kan mesti ada anggaran dari pemerintah. Kita itu murni dari kita, untuk kita dan untuk masyarakat. Artinya didikan yang non formal. Itu pengabdian adanya. Makanya alhamdulillah dari pengabdian, rasa persaudaraan, kemudian keteladanan dari para pendiri atau para yang sepuh-sepuh ini menjadi modal kita untuk bersama-sama misalkan kayak buat padepokan kayak ada
2 tempat, 3 tempat. Nggih. Kalau pencaksilat termasuk olahraga ya. Ya. Ini harus ada apa ya? Kayak dukungan dari pemerintah ya. Kalau selama ini, Pak Wahyu? Ya, alhamdulillah gini. Pencak silat itu salah satu cabang olahraga. Iya. Boleh curhat harapan ke pemerintah boleh, Iya. Pak Wahyu? Dasar suka tuh kan. Cabang olahraga artinya begini, ya menginduknya kan ke KONI. Ke KONI, Nah, nggih. Lah, kue yang ada di KONI kan dibagi-bagi dengan cabang olahraga. Ya. Kita dapat sedikit gitu aja lah. Oh. Kita dapat sedikit. Itu kan supnya. Karena bukan untuk Exata tapi untuk IPSI-nya. IPSI. Bukan dari untuk Exata tapi IPSI. IPSI itu Exata itu bagian dari IPSI lagi. Jadi bagian dari cabang olahraga lagi, gitu. Jadi ya kalau dibilang dapat ya tidak dapat kita. Ya murni dari bagaimana iuran administrasi dari para anggota inilah untuk dikelola kepentingan dengan bersama-sama. dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya, betul. Yang penting bagaimana kita mempunyai nurani berbuat untuk kebaikan. Insya Allah Nggih. tidak hanya kepada manusia kita baik, insya Allah juga Tuhan juga memberikan. Betul. Kalau kita melihat informasi atau berita yang di luar Bojonegoro itu banyak sekali dari dulur-dulur Esa ini yang berprestasi gitu. Program kedepannya untuk Bojonegoro supaya bisa berprestasi seperti apa namanya cabang-cabang lainnya gitu. Ya, terima kasih. Jadi begini, 3 tahun ini kita mau stagnas. Ya, Karena COVID ya. persoalan COVID ini. Ya, semuanya Sehingga berhenti. semuanya berhentilah. Ya, walaupun ada kegiatan latihan-latihan dan sebagainya, tapi terbungkus dengan masker dan sebagainya. Ya. Itu akan tidak Iya, enggak memperindah lah dalam kegiatan ini. nafasnya pedot. Kemudian kita awali mulai sekarang. Kita regenerasi lagi, kita bentuk lagi struktur pelantikan pengurus ranting. Itu termasuk Ini niki ya. yang kemarin ini. Yang kemarin. bentuk, lagi masa baktinya kan sudah habis. Nggih. Kita perpanjang karena pandemi. Nah, baru yang November ini lah kita mengadakan pelantikan pengurus Pengurus Sudah ranting. sejumlah di 28 kecamatan dan perguruan tinggi di Unigoro ada yang ikut. Sehingga kalau satu ranting itu 30 orang pengurus, Nggih. ketua, wakil ketua dan sebagainya, dan seterusnya itu sekitar ada 731 peserta. Kemudian tentunya tidak hanya berhenti itu. Kalau dulu banyak mungkin cabang yang berprestasi, kita sekarang ini pasca 100 tahun inilah perlu adanya regenerasi prestasi lagi. Contohnya? Ya, dengan penataran wasit juri dan pelatih prestasi. Oh, ini yang yang ini kita tadi. persiapkan untuk nanti berlaga dalam pertandingan antar ranting. Di Exata ada pertandingan antar ranting yang kita kelola sudah 17 kali. Antar ranting pelaksanaannya itu antar kecamatan. Antar kecamatan. Nanti dari hasil kecamatan itu nanti yang sebagian nanti kita Diorbitkan. pemenang itu untuk mempersiapkan di dalam kegiatan IPSI-nya nanti. Oh, oke. Untuk kejuaraan-kejuaraan yang ini nggih, yang kejuaraan yang resmi gitu ya. Jadi kita persiapkan dulu. Ya kalau tidak bisa kok tiba-tiba ujuk-ujuk prestasi dengan modal seadanya tidak mungkin. Nggih, betul. Untuk bibit masing-masing desa nih Pak Wahyu. Apakah kalau program ini tadi kan ranting nggih. Antar desanya pripun? Pengambilan ini harus mewakili ke kecamatan nih, ini harus mewakili Jadi ke ranting dulu, gitu. Program itu sudah berjalan tahun 2010 itu kita mulai pertandingan antar rayon di sebuah ranting begitu. Tapi karena belum itu kebijakan nanti karena belum bisa terwadahi semua karena ada pandemi itulah. Kemudian itu mandek. Ya kita mulai lagi. Baru ada 3-4 ranting atau yang melaksanakan itu. Dia ranting antar rayon. Antar rayon ya. Desa, kemudian melakukan pertandingan dan juaranya ke antar mewakili ranting gitu ya. Antar ranting nanti gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat situasi saat ini ya, kita bisa membandingkan dulu sebelum ada BKP nih. Sebelum ada BKP dengan sesudah ada BKP, banyak sekali konflik-konflik yang sekarang sudah mulai menghilang ya.
sudah mulai menghilang. Tentunya untuk memanfaatkan perlu ada kegiatan-kegiatan positif gitu loh. Jadi ya saya kalau kita sangat setuju sekali antar desa ini biar apa sibuk ya. Kalau menurut Pak Wahyu dengan adanya BKP gimana? Jadi gini, jadi alhamdulillah sebetulnya kepolisian harus terima kasih dengan pencaksilat itu. Gitu ya. Ada 3 hal sebetulnya, ada 4 hal lah. Yeah. Yang pertama melestarikan pencaksilat. Melestarikan budaya Bangsa Yeah, ini. budaya. Asli ini sebetulnya pencaksilat. Harus diakui ya. Harus diakui. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi Kamtibmas yang notabene banyak letupan-letupan yang dilaksanakan yang terjadi karena antar perguruan. Yeah. Saja ini bukan antar perguruan, oknum perguruan. Oknum, betul. Sehingga menjadi pemicu-pemicu persoalan. Nah, ini teredam karena adanya BKP. Yeah. Jadi diuntungkan sebetulnya kepolisian itu. Yang kedua, juga adanya bagaimana menanamkan nilai-nilai kebangsaan cinta tanah air. Ini yang ditanamkan kepada para pencaksilat gitu. Contohnya ya kalau ada kegiatan mesti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, iya. Kemudian ada upacara-upacara yang bagaimana Pancasila dan membacakan Pancasila dan sebagainya. Ini akan menanamkan nilai itu. Kemudian keberagaman dari latar belakang dari anggota pencaksilat kan banyak dari latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang strata tertinggi, ada yang rendah dan sebagainya. Bisa berbaur menjadi satu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya bertemunya ketua perguruan dan perguruan pencaksilat dengan suatu wadah yang namanya BKP tadi. Ini jalinan komunikasi inilah yang sebetulnya bisa menjalin memberikan kenyamanan mereka saling mengenal, saling merasa bahwa sama-sesama melestarikan pencaksilat dan sebagainya. Sehingga kalau sudah sering kenal tentunya juga jarang akan konflik. Betul, ya, kalau sudah kenal baik chemistry-nya. Terbukti 2016 kita adakan sampai sekarang sudah nggak ada konflik-konflik yang sifatnya signifikan gitu loh. Artinya kalau teman-teman kecil itu karena ya anak-anak muda biasa lah. Tidak ndok sak tarangan mesti anak yang kemudian kalau kita berarti itu kan bukan organisasi yang di dalam didikan non formal. Yang formal saja kadang-kadang ngicik tukaran. Isik berselisih paham dan sebagainya. Banyak. Ya, jangankan dari perguruan desa yang mendapatkan pendidikan budi pekerti dan sebagainya gitu ya. Ya tadi penonton sepak bola aja masih ada gelut gitu. Oknum tapi ya. Apalagi pencaksilat notabene dilatih gelut. Nah, kalau ada 1-2 ya wajar. Ya, betul. Tapi kalau kita lihat ini BKP berarti kan lingkup Bojonegoro saja. Kalau di kabupaten lain kan masih sering kita lihat ya, kita saksikan sendiri masih ada yang berkelahi kayak kemarin ya, mohon maaf di Lamongan, terus di Tuban itu. Bojonegoro luar biasa masih adem ayem. Jadi kalau ini menjadi proyek contoh percontohan, sinergitas dari para ketua perguruan dalam satu wadah BKP itu justru banyak membantu tugas pokok kepolisian, mengayomi dan sebagainya itu. Tentram, tidak jadi konflik dan sebagainya. Perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan, bisa dikomunikasikan kepada mungkin kabupaten yang lain dan sebagainya. Kalau menurut saya itu ya penekanannya langsung lebih ke bawah lagi Pak Wahyu. Kalau selama ini yang komunitas menurut Mas nih. Jadi gini loh, kalau kita banyak sekali komunitas di sini. Kita melihat pencaksilat, jangan melihat konfliknya. Jadi bagaimana persoalan itu menjadi persoalan yang dari persoalan menjadi sebuah peluang. Pertama itu. Terus jangan diskriminatif. Kalau ada persoalan kok pencak wae yang diinter gitu. Engko enek bocah sekolah tukaran yang ditakoki gak sekolahe. Melok. Tapi perguruan apa kowe? Perguruan apa dan sebagainya. Leres menjustifikasi pada perguruan pencaksilat. Gitu. Mindsetnya harus dirubah. Masyarakat masih harus dirubah. Yang bertanya juga harus dirubah. Pokoknya takon aja angger. Perguruan dia, keliru harusnya. Pak Lurahmu siapa? Camatmu siapa? Bupatimu siapa? Nah, harusnya ditanya wong tuamu jenenge sapa ngono.
Jangan ditanyakan melok perguruan apa. Pernah beliau jangan diskriminatif gitu kan. Betul. Nggih. Cuma Sampai kadang ada petugas yang menyampaikan kalau pencak silat kumpul 5 orang itu harus izin. Loh, apa bedanya organisasi pencak silat dengan organisasi yang lain? Atau Betul. mungkin kelompok-kelompok paguyuban yang ada di masyarakat. Masa wong genduran kudu izin. Misalkan memberi pemberitahuan dan sebagainya. Nah, artinya jangan diskriminatif lah. Luwes saja siapa sih yang sedang menyelenggarakan apa dilihat dulu. Ya. Ojo ujuk-ujuk terus membuat justifikasi harus begini dan sebagainya. Gitu. Harapan saya ada komunikasi lah yang baik. Ya tidak hanya itu saja sebetulnya kalau kita melihat kita misalkan lapor kemudian yang jaga itu terlalu banyak karena pemahaman yang salah dijaga nah konsumsinya juga banyak nanti akhirnya kan begitu gitu loh. Tidak ada dukungan dari anggaran pemerintah, gitu. Kalau kita ada dukungan tidak masalah gitu. Kita tuh pengabdian dari perusahaan pribadi. Siap. Masyarakat kalau ada yang jaga banyak, oh ada apa tuh? Ada apa ini? Tapi sebenarnya konsep dengan jaga ini kan apa namanya untuk apa jaga nih mengantisipasi nggih sebenarnya hanya untuk mengantisipasi saja sebenarnya. Cuma kan ya itu tadi image dari masyarakat harus dirubah bener jenengan. Ketika ada perkelahian jangan ditanya lagi perguruan di jangan karena mereka berkelahi di jalan sebagainya itu saya yakin dia sudah terlepas dari perguruan nggih. Iki baju sekolah ya itu ke sekolah. Nah, ya harusnya seperti itu. Betul. Jadi Ya. harapan kami sering ada kegiatan-kegiatan sebenarnya bagus Pak Kapolres membuat satu wadah yang namanya BKP kemudian ada kegiatan-kegiatan misalkan jagung bareng jagung Cangkruan BKP, Kamtibmas dan nggih, sebagainya. PKP betul. Ini sangat baik sekali apalagi kalau itu disosialisasikan di tingkat kecamatan. Memang ada biayanya. Tapi komunitas itu sebenarnya gimana? Nah, kalau kita Ini. berbicara komunitas Perlu kita ulas ini jadi supaya begini, dari masyarakat paham ini. komunitas itu memang tidak hanya di Esa Trate. Ada perguruan-perguruan penjelasan yang karena tidak punya wadah. Jadi kalau di strukturalnya ya di Esa Trate, mulai dari cabang sampai ke ranting itu berapa sih? Di cabang aja paling banter 30 orang. Ya. Kemudian di ranting juga sekitar 29 sampai 30 orang. Apalagi di sub-sub rayon, di rayon dan sebagainya di 3-5 orang saja. Sehingga memang tidak mencukupi untuk beraktivitas. Untuk menjadi pelatih hanya beberapa orang saja. Dan mereka kadang-kadang mencari pengakuan sendiri dengan membentuk sebuah komunitas agar bisa kumpul bareng. Nah, salahnya kadang-kadang mereka lebih dominan ke komunitasnya daripada kepada perguruannya. Yang Itu kemudian dalam kalau hal perguruan itu sebuah negara, negara di dalam negara lagi, gitu. Itu bukan tanggung jawabnya perguruan, bukan tanggung jawabnya Esa Trate. Betul. Harusnya kalau misalkan mereka punya agenda sosial itu pakainya harusnya pakai uniform SH perguruan gitu. Mestinya begitu. Kalau SH ya harus SH, kalau PN ya PN, kalau usaha IKSPI harus IKN. Kadang-kadang apa yang menjadi tujuan dari sebuah perguruan kayak di Esa Trate kan mendidik manusia. Serta mendidik manusia agar mendidik manusia agar berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah. Tapi kalau di komunitas mereka akan menggunakan slogan-slogan yang kadang-kadang bertolak belakang dengan tujuan kita. Contohnya gambar pedang yang ada deweran darahnya. Kemudian ada lagi gambar tengkorak, gambar orang ditusuk kepalanya dengan pedang atau dengan belati. Ini yang kadang-kadang justru membuat resah, membuat miris masyarakat. Orang lihat gambarnya aja udah takut. Berkembangnya Esa Trate mulai dari yang kali sampaikan Mas Todi hanya 5-10 orang, sekarang sudah dari 68.000 kan karena kecintaan dengan masyarakat. Betul. Jangan merusak kecintaan masyarakat itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan. Kalau masyarakat nggak suka, masyarakat nggak cinta, harusnya nggak berkembang ya? Ya harusnya begitu. Iya. Nilai matematikanya seperti itu. Iya. Tapi dengan berkembangnya Kalau Esa Trate terlalu dibenci itu malah berkembang. gitu, nggih. Esa Trate juga, jadi harus dibong. Nggih.
itu nanti malah justru cepat berkembang. Benci bener-bener cinta harusnya. Karena kalau kita itu mendapatkan satu atau mendapatkan dua, yang kita balaskan itu mesti lebih dari itu. Bisa 5, bisa 10, bisa tak terhingga dan sebagainya. Ini harusnya tukang sablon ini yang perlu di-warning. Tukang sablon, hati-hati. Ojo agar nyablon sembarangan. Sama nyablon sembarangan sing enak dari begini harusnya ditindak itu ya. Iya. Tukang sablon. Karena tukang sablon. Muncul sadismenya ada. Nah, menjadi keresahan. Ini karena belum ada imbauan ini dari tukang sablon. Nah, ini diimbau tukang sablon ini. Dari Kapolres sendiri juga sudah memberikan warning sebetulnya. Oh iya. Meniadakan komunitas itu. Dulu pernah ada perintah untuk dilucuti, nggih. Ya. Ya sudah, cuma kadang-kadang kita itu manusiawinya. Kalau kita melepaskan pakaiannya dia dengan cara yang tidak manusiawi kan justru kan mendolimi nanti. Ya, kita harus ganti atau kita suruh beli. Harus diganti. Ya. Atau dibalik lah. Ya, dulu kan hasil kesepakatannya begitu. Nggih, harus dibalik. Karena ya visual ini membawa gitu. Ya. Visual membawa. Kita tahu kalau misalkan sepeda motor reng pakai visualnya memancing emosi. Ya, betul. Ya. Karena tindakan langkah-langkahnya itu yang kali ini tidak sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat. Betul sekali. Ini kembali lagi ke BKP. Kalau selama ini peran BKP dengan kepolisian di dalam situasi Kamtipmas ini menurut Mas Wahyu? Jadi saya malah jujur berharap bagaimana pihak kepolisian atau Polres itu bisa mewadahi betul-betul, memberikan kesempatan untuk bisa sering bertemu. Karena dengan sering bertemunya tentunya juga akan membuat suasana itu lebih cair. Yeah. Kemudian tentunya juga akan membuat suasana ini menjadi tenang, tidak terjadi persoalan-persoalan perguruan lah artinya begitu. Tapi tidak harus Kapolres kan ya datang, mungkin Pak Kapolsek. Oh iya, sekarang desa banyak ya Pak. Siapapun Pak polisinya yang mendapatkan jenjang strukturalnya bisa ke Pak Kapolres, bisa ke Pak Kapolsek, minimal Pak Kapolsek lah. Masnya sama care bisa bersama-sama sering komunikasi dengan perguruan pendidikan, saya kira akan gitu. Tapi saya setuju tadi yang pertandingan antar sub rayon ranting. Ya, antar rayon yang bawah. Pertandingan antar ranting. Yang bawah sebelum pertandingan antar ranting itu ada pertandingan untuk menyeleksi supaya bisa mewakili ranting gitu lah. Itu kalau menurut saya bagus sekali. Kita buat adik-adik yang masih siswa ini sibuk untuk berlatih supaya berprestasi kan gitu. Kalau sudah sibuk seperti itu kan nggak ada kepikiran sesuk kopdar nanti kan nggak ada. Nah, cuma begini, penyelenggaraan pertandingan itu tidak semudah yang dibayangkan karena bukan aparat dan biaya. Biaya ini terkondi. Kadang-kadang satu kali kegiatan itu tidak kurang dari 25 sampai 30 juta. Tapi nanti kita usulkan ke Pak Kapolres ini. Syukur-syukur Pak Kapolres setiap setiap kecamatan diberi bantu untuk BKP gitu. Nanti biar beliau-beliau yang di stakeholder nanti memikirkan. Ini kan untuk kebersamaan, Pak. Ya. Tidak hanya harapan tidak hanya SH saja dari perguruan-perguruan lainnya dengan program seperti ini untuk mencari bibit unggul Bojonegoro. Nah, ini kan perlu ada dukungan dari pemerintah, kabupaten, dari TNI Polri dan sebagainya. Mungkin dari pengusaha-pengusaha seperti yang ada di Bojonegoro kan banyak, Pak. Banyak. Itu harusnya pelaku usaha kan minyak ada. Kalau situasi di Bojonegoro, situasi Bojonegoro itu kondusif, seperti Bojonegoro itu bagus, kan investasi membuat menanamkan usaha. Nah, tanam modal kan akan lebih. Kalau misalkan di Bojonegoro, ya mohon maaf seperti yang siswa sering tukaran, tawaran sebagainya, orang mau datang ke sini berinvestasi juga khawatir. Ya mikir kan gitu. Nah, ini memang perlu dipikirkan. Gitu. Mungkin
harapannya ini dari Mas Wahyu, terus yang lainnya juga ke pemerintah nih, Forkopimda, tidak hanya Kabupaten Bojonegoro saja, TNI, Polri, untuk kedepannya supaya kita lebih berprestasi dan hal-hal yang negatif ini bisa kita alihkan ke hal-hal positif. Mungkin Mas Arjo dulu. Jadi Nggih, yang bangkernya udah jadi begini, yang pertama kalau ingin berprestasi tentunya ada sebuah wadah untuk melaksanakan pertandingan atau berprestasi. Nggih. Contoh misalkan Kapolres Cup, mungkin Bupati Cup, Ya. mungkin Dandim Cup. Kalau wadah-wadah itu tercukupi dan sebagainya, agenda itu akan banyak kegiatan-kegiatan yang terwadahi Nggih. dalam pertandingan itu, baik itu pencaksilat maupun yang lain. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, ya mbok yo kita ini yang di lapangan, artinya mengembangkan pencaksilat sebagai wadah budaya bangsa, ya mbok yo dihargailah. Nggih. Jangan sampai justru budayanya kita yang asli milik bangsa ini dimiliki orang lain. Iya, betul. Bayangkan betul. kalau di Timur Leste itu atensinya kepada pencaksilat, apalagi di Asia itu luar biasa besar. Nah kalau diakui mereka, kita yang melahirkan jenenge Pencaksilat. dari negara kita, dari bumi pertiwi kita, diakui mereka, kan yo kasihan. Iya, betul. Koyok misalkan seperti reog, seperti kere, seperti apa dan sebagainya. Batik. Tempe tahu aja sudah milik orang lain. Nah, Padahal itu. itu makanan pokok. Karena apa? Kita tidak menghargai milik kita sendiri sebetulnya. Iya. Oh iya diajak ngomong. Sekali waktu diundang ketika ada pesta, ayo makan bareng. Wong kita itu ya seneng. Kalau tadi menyinggung tentang luar negeri nih, yang sering ke luar negeri. Ya, ini situasi situasi di luar negeri kan seperti ya Mas Wahyu tadi sampaikan. Pencaksilat itu kan warisan leluhur. Reog kemarin sudah gegeran dengan tetangga dengan Malaysia. Batik sudah gegeran, tempe tahu gegeran. Masa ya pencaksilat mau diakui? Karena kita tahu loh bahwa kemarin yang event internasional itu kan pencaksilat dari luar negeri juga bagus loh. Iya. Dengan pencaksilat di luar negeri itu kan berkaitan pula dengan organisasi. Indo-organisasi. Organisasi di dunia itu ada namanya Persekutuan Pencaksilat Antara Bangsa. Persilat. Nggih. Itu yang menjadi pendiri itu 4 negara unsur Melayu. Nah, pertama Indonesia, Malaysia, Singapura, dan itu yang punya Indonesia dulu. Oh, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Itu rumpun Melayu yang mendirikan pencaksilat dunia. Akhirnya sekarang menjadi ada idenya namanya Persilat itu. Nah, dari sanalah berkembang sampai se-Antara dunia, ke Eropa. Awal kan dari Asia Tenggara ini, negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai banyak, kemudian Asia Timur, kemudian daratan Afrika. Di sanalah awalnya mereka menghadirkan minta pada persilat untuk dijadikan pelatih. Itu kan diambilkan pelatih dari Indonesia atau dari Malaysia atau dari mana, tapi rata-rata alhamdulillah karena Indonesia itu sebagai anak pertama yang persilat itu, hanya pelatih Indonesia yang melatih di beberapa negara. Termasuk jenengan. Saya kebetulan basicnya kalau di Zatrate pelatih, tapi untuk hal ini saya basicnya untuk jurinya. Oh, juri. Belum pernah jadi pelatih di luar negeri. Basic saya tidak, kalau untuk internasional tidak untuk pelatih. Oh, tidak untuk pelatih. Saya mau sebut beliaunya keluar itu karena sebagai tugas di pertandingan jadi wasit judge. Oh, nggih. Saya tawaduk dengan pelatih saya. Jenengan mriki ini saya tawaduk. Jadi saya ikuti di antara dari pelatih itu pun pertandingan jenengan sing banyu nih itu mengikuti tawaduk pelatih. Kemudian ada penonton wasit, jenengan dari penonton wasit saya tawaduk. Jadi semua mengikuti apa yang disampaikan pelatih saya itu. Tapi sudah banyak di luar negeri ya. Pesilat-pesilat dari luar negeri. Banyak. Kemarin kan kejuaraan dunia di Malaysia itu kejuaraan dunia terakhir di Malaysia itu. Itu di tahun ini juga. Kemudian kemarin di Indonesia ada Indonesia Open, itu juga seperti internasional, istilahnya single event.
Jadi pertandingan khusus pencak silat. Berapa negara? Saya tidak mengecek itu, tapi kemarin yang Indonesia Open juga sangat baik sekali peserta. Banyak sekali. Juara dunia di Malaysia kan gengsinya lebih besar, lebih gede. Yang juara dunia World Championship itu lebih gede. Kalau Indonesia Open kan masih cenderung Indonesia yang Indonesia, oh, ya. Tapi kalau World World Championship Championship. itu yang punya gawe persilat dunia itu. Geng. Tapi dari di Malaysia ya. Kemarin tuan rumah Malaysia. Indonesia udah pernah jadi tuan rumah. Pernah. Indonesia tuan rumah itu tahun 2011 itu pernah. Iya. Luar biasa sebenarnya untuk apa namanya? Ya itu tadi. Kadang prestasi-prestasi itu tidak terlihat dengan olah-olah oknum yang membuat crash di bawah-bawah ini. Ya, ini mungkin tanggung jawab dari Mas Wahyu, Mas Mo, dan untuk bagaimana pencak silat ini tidak hanya SH ya. Semua pencak silat yang ada di Indonesia ini bisa berkembang positif, membantu pemerintah untuk menuju Indonesia maju. Membantu pemerintah ala Syatrate karena itu dalam mereka membantu pemerintah. Betul. Karena 2045 ini ya adik-adik yang dilatih, kita latih untuk saat ini yang menantinya akan perlu ada penanaman NKRI. Wah, itu. Cinta tanah air itu kan betul. Iya. Karena dari potensi yang ada di bumi pertiwi kita ini. Betul. Iya. Bahkan di Marsyatrate kan juga kalau kita melihat Marsyatrate juga itu. Sairnya kan ada. Iya. Luar biasa. Mungkin ada pesan lain ini sebelum di close. Monggo. Harapan kami khususnya untuk pemerintah ini ada perhatian khusus lah khususnya terhadap pencak silat. Iya. Karena pencak silat ini apalagi di Syatrate punya tujuan yang sangat mulia. Ini mendidik manusia agar berbudi luhur, artinya punya perilaku watak yang baik. Rata-rata yang dididik di Syatrate ini adalah anak-anak masih usia muda. Rasa emosionalnya juga masih tinggi. Peran aktif dari perguruan untuk mendidik generasi ini betulnya saya juga sangat berharap ada perhatian dari ada rasa kasih sayang lah dari pemerintah untuk perhatian terhadap pencak silat, karena dengan rasa kasih sayang insya Allah itu akan menjadikan kebaikan terhadap perguruan yang ada di Bojonegoro. Kebetulan saya juga orang pemerintah tapi di tingkat bawah, Mas. Di tingkat bawah. Oh nggih, Pak Kades. Selama ini kan syukur yang disampaikan oleh Mas Wahyu selaku ketua, ini ada anggaran-anggaran khusus ya untuk pembinaan. Seperti panjenengan sampaikan tadi, sehingga di tingkat bawah kalau memang ini ada anggaran, insya Allah untuk event-event pertandingan di tingkat bawah ini insya Allah minimal ada kejuaraan IPSI di tingkat kecamatan, nanti ada anggaran ini di kecamatan, anggarannya sekian-sekian untuk menggelar pertandingan IPSI. Hadiahnya ini kan kata Pak Uji. Ada rewardnya. Orang yang berprestasi itu kan campur tangannya pelatih. Betul. Prestasi. Jadi kalau orang tidak diopeni saja sedemikian bagusnya mereka punya atensi dalam membuat prestasi itu. Apalagi kalau diopeni. Nah, tapi kemarin kalau nggak salah pengurus IPSI di tingkat ini sudah ada pelantikan gitu pengurus IPSI? Sudah, kalau di kabupaten sudah ada. Kemudian di kecamatan katanya juga sudah ada. Ya mudah-mudahan ada perhatian ya minimal ngasih hadiah lah untuk yang apa namanya ngasih reward yang menang ini dapat ini berkak gelut dalan. Kalau bertengkar di jalan selain tidak ada manfaatnya juga nanti kembalinya ke catatan kriminal kan gitu ya Pak Uji ya. Ini yang terakhir pesan-pesan untuk warga SH, untuk adik-adik siswa dan mungkin untuk semua masyarakat Bojonegoro. Monggo Pak Wahyu. Terima kasih saudaraku para
pesilat atau yang tergabung dalam khususnya pada persaudaraan Setai Prate. Harapan kami saudara-saudara adalah orang yang lahir dibesarkan di bumi Bojonegoro ini, di mana bumi dipijak, langit kita junjung. Bagaimana kecintaan masyarakat kepada penjenengan semua selaku insan pencak seperti yang diharapkan, sehingga dengan kesenangan kecintaan kepada penjenengan, insya Allah kesejahteraan itu juga akan bisa berkembang. Kebujuk kerukunan antar perguruan pencak silat juga akan bisa terjalin. Saya kira ini, dan yang terakhir mohon adanya atensi perhatian dari aparat pemerintah, baik itu kepolisian, kemudian Forkopimda lah. Forkopimda. Bagaimana bisa memperhatikan pencak silat merupakan aset bangsa ini menjadi sebuah potensi yang kalau diminus dengan baik, insya Allah akan menjadi peluang yang baik. Betul sekali. Terima kasih. Tambahan mungkin sabut cekap gitu. Baik, untuk Sobat Dua Lantai, ngobrol-ngobrol hari ini kita akhiri cukup sekian ya Pak Wahyu. Mohon maaf ini mengganggu kegiatannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tadi sudah disampaikan harapan, terus imbauannya juga ya. Janganlah terlalu mendiskriminasikan. Nah, ini yang perlu kita catat seperti tadi. Masih saya ingat, Wahyu. Pokoknya ada tukaran, ojo takon kowe melok perguruan tinggi gitu kan gitu. Nah, itu. Harapan dari mas-mas yang senior ini seperti itu, dan mungkin bisa diimplementasikan di masyarakat dan di tingkat bawah pun juga seperti itu. Jangan terlalu mendiskriminasikan, itu sebuah oknum, dan ya perlu ada pembinaan peran serta dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dari Kepolisian Polres Bojonegoro, dari Kodim 0813 Bojonegoro. Saya kira cukup sekian. Wahyu, matur suwun, Masmu. Mas Warsimaan saya sudah sering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.